17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, berlarian di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Selamat pagi anak-anak. Kita akan mendengarkan cerita. Siap ya kalian? Hari ini kita masuk ke pelajaran yang ke-9 dengan judul Murid yang Tetap Memuji Tuhan. Ya, sebelum kita melanjutkan cerita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah cerita ini boleh menjadi pembelajaran bagi kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang benar-benar bisa taat kepada apa yang menjadi perintah Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih pagi hari ini, dan kami serahkan seluruh waktu ini hanya untuk Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pelajaran 9 yaitu murid yang tetap memuji Tuhan. Anak-anak, sebelumnya Bu Dina mau bertanya ya, pernahkah kalian berduka cita? Dan apa sih duka cita itu sebenarnya? Duka cita itu adalah suatu kesedihan ya. Kesedihan itu boleh dikatakan duka cita. Kalian pasti dong, pasti pernah lah ya berduka cita. Pasti karena kesedihan itu bisa menimpa setiap kita kapan saja. Seandainya ada yang bilang saat kalian sedih, saat kalian susah, saat kalian ngambek, itu umpamanya dibilang harus tersenyum, harus bersenang-senang, bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Nah, hari ini kita akan memakai teladan Nabi Habakuk pada cerita hari ini, yaitu Nabi Habakuk itu dipercaya Tuhan, diperintahkan Tuhan untuk memberitahukan kepada umat Israel bahwa umat Israel itu akan dikalahkan oleh kaum Kasdim. Saat itu bangsa Israel itu lagi dijajah, lagi ditindas oleh kaum Kasdim itu, dan mereka akan dikalahkan dan akan dijadikan ke tanah pembuangan sebagai budak ya. Tentunya Nabi Habakuk itu sangat-sangat sedih melihat pertikaian, keributan, kesalahpahaman, melihat orang-orang sekitarnya yang tertindas, yang tersakiti, itu mereka sangat sedih, sangat-sangat sedih. Mereka melihat seperti itu. Kadang-kadang mereka tuh mengeluh, Nabi Habakuk itu mengeluh ya, kenapa sih Tuhan seperti ini? Bukankah Tuhan berjanji akan memberikan umat Israel atau umat-umat yang percaya suatu kemenangan? Tetapi kenapa sekarang bahkan aku harus menyampaikan bahwa bangsa Israel harus kalah dan menjadi budak oleh bangsa Kasdim? Ya, mereka sangat sedih. Tetapi Nabi Habakuk tadi mengingat ajaran Tuhan bahwa dalam hal apapun kita harus tetap bersukacita, harus tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong, ya, akan menolong. Itulah seperti firman Tuhan yang dibacakan teman-teman tadi, dibacakan Eltobing tadi dari Habakuk 3 pasal 17 yang ke-19 itu tadi, sebenarnya itu adalah doa Nabi Habakuk ya. Bahwa di situ tadi yang dibacakan bahwa doa Nabi Habakuk tadi bahwa berbunyi, biarlah pohon anggur tidak berbuah, pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun sangat mengecewakan, kambing domba lepas semuanya, terhalau kemana-mana, sapi lembu juga lepas kemana nggak tahu, karena peperangan, karena pertikaian saat itu. Jadi semuanya mengecewakan.
Ya, tetapi Nabi Habakuk tetap percaya di ayat yang ke-19 bahwa itu merupakan penghiburan jawaban Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan, Tuhan akan memberikan jawaban, Tuhan akan memberikan kelepasan kepada bangsa Israel yang saat itu menjadi budak kaum Kasdim, ya. Jadi Habakuk 3 ayat ke-17 sampai 18 itu menjadi doa dan menjadi kekuatan bagi Nabi Habakuk yang disampaikan kepada kita semua, bahwa biarlah semuanya itu berlalu, biarlah semuanya itu hilang, biarlah saat ini sekarang kita tersakiti, tetapi suatu saat nanti pada saatnya yang tepat Tuhan akan berotoritas, Tuhan akan berkuasa menjawab setiap apa yang kita alami, memberikan kemenangan dan kelepasan. Nah, anak-anak, kalau Nabi Habakuk aja bisa seperti itu, padahal Nabi Habakuk mengalami, melihat hal-hal penindasan, melihat hal-hal yang menyakitkan, dia aja bisa bersukacita. Kenapa untuk kita tidak? Saat ini jika kalian mengalami, ya misalkan karena saat ini itu kan musim pandemi, ya, yang terkena saat ini, yang kalian alami saat ini yaitu pandemi COVID, ya, di mana kalian harus melihat orang tuamu atau saudaramu harus kena terpapar COVID dan harus isolasi di rumah maupun di rumah sakit, dan kalian sekolah harus di rumah melalui daring, melalui HP, ya, harus di rumah online. Itu pasti kalian sedih, ya, sekolah gimana sih ini, kalian harus gak bisa ketemu teman-temanmu, kalian harus belajar dari rumah, itu pasti kalian sedih, ya, gak bisa kemana-mana lagi. Kalau kalian dulu harus bisa ke mall, bisa ikut ke pasar, bisa jalan-jalan kemana-mana, tapi sekarang tidak. Jangan dulu, ini lagi istilahnya kita lagi harus isolasi, kita harus isolasi mandiri dulu, kita harus berjaga jarak dulu. Jadi kalian pastinya sedih, tetapi kalian tidak boleh sedih. Kalian harus taat, ya, harus taat pada pemerintah, taat kepada orang tua, di mana kalian harus memakai masker terus, di mana-mana di rumah, apalagi keluar harus pakai masker, harus sekolah melalui daring, harus mengalami sedih, harus mengalami sakit, harus tidak boleh kemana-mana, harus di rumah aja. Tetapi kalian harus taat, kalian harus terus bersukacita, kalian tidak boleh sedih. Kita harus belajar dari Nabi Habakuk, ya, bahwa Nabi Habakuk pun bisa bersukacita, tetap memuji Tuhan, tidak berpindah imannya kepada Tuhan. Kalian pun harus begitu. Kalian tidak boleh menyalahkan siapapun, apalagi kalian menyalahkan Tuhan, tidak boleh. Kalian harus terus berdoa, kalian harus tetap sekolah minggu meskipun melalui daring, harus terus berdoa, harus terus rajin membaca Alkitab, karena itu yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Apapun keadaan kita, apapun situasi kita, apapun yang kita alami, sedih, menyedihkan ataupun tidak mengenakan, tetapi kalian harus terus percaya kepada Tuhan, harus terus taat kepada Tuhan, harus terus bersukacita kepada Tuhan. Terlebih kalian tidak boleh menyalahkan Tuhan dan meninggalkan Tuhan, ya. Itulah anak-anak cerita tentang Nabi Habakuk, dan kita bisa meneladani melalui beliau tentang iman percaya dia kepada Tuhan, tentang sukacitanya kepada Tuhan, tentang terus dia memuji Tuhan dengan terus tidak meninggalkan Tuhan dalam situasi apapun, ya anak-anak. Mari mulai sekarang kita belajar melakukan setiap apa yang menjadi pelajaran kita setiap minggunya, agar kita semakin hidup bisa berkenan kepada Tuhan, terus bisa menjadi anak-anak yang diperkenan Tuhan, dikasihi Tuhan, dan terus diberkati Tuhan, ya. Inilah cerita kita hari ini. Kiranya Tuhan akan terus memberkati kita semua, ya. Ini ada tugas sedikit dari Ibu Dino untuk kalian, ya. Di sini ini ada tugas hanya mewarnai saja, anak-anak. Kamu boleh melihat di sini, ya. Di sini gambar-gambar, di sini mana gambar yang sukacita, mana gambar yang bersyukur, mana gambar yang bersedih, mana gambar yang tidak memuliakan Tuhan. Di sini kalian boleh mewarnai di sini sesuai gambar, dan kalian boleh
di sini ya sebagai tanda bahwa anak-anak sudah membaca firman Tuhan dan mengerjakan tugas dengan baik ya. Inilah cerita kita hari ini, dan dengan tugas ini dikerjakan ya anak-anak ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya akan membaca buku Alkitab Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segalanya yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya, amin. Hari ini aku mau nyanyi lagu sekolah minggu. Anak sekolah minggu, sehat dan kuat. Nah, Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari. Baca kitab suci. A. Aku cinta Yesus. B. Doa setiap hari. C. Dapat bersama. D. Dapat damai sejahtera di hati. Aku anak sekolah minggu. Yeay! Dadah teman-teman. Anak-anak, sekolah minggu kita sudah selesai. Kita sudah diingatkan oleh firman Tuhan untuk selalu mengucap syukur dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Kita, apapun yang kita hadapi, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan, memohon berkat Tuhan, memohon pimpinan Tuhan, dan kita selalu mengucap syukur atas apa yang kita alami, seperti dalam cerita kita pada hari ini. Mari kita mengakhiri dengan berdoa bersama-sama. Mari tunduk kepala, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami sudah diingatkan untuk selalu berpaut pada Tuhan, untuk selalu percaya bahwa Tuhan akan menolong kami dalam situasi apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau menuntun setiap langkah hidup kami, sehingga kami dapat selalu mengucap syukur dalam segala keadaan kami. Terima kasih, kami terus berdoa dan menyerahkan teman-teman kami yang masih dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan akan terus menolong mereka melalui obat yang diminum, melalui istirahat. Mereka akan segera pulih kembali. Menyerahkan supaya kami tetap patuh pada peraturan pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan doa ini dan kami memohon tuntunan-Mu dalam minggu depan untuk dapat kembali bertemu dan belajar bersama-sama dalam sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak, sampai ketemu lagi hari Minggu depan. Kita jaga kesehatan ya. Sampai ketemu lagi.